Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Kamis kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga aktivitas kalian semua di hari Kamis ini tetap lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi kawan-kawan yang mencari rezeki, bekerja, jualan, semoga jualan kalian hari ini lancar-lancar saja, laris manis. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan lupa juga kawan, nanti malam Jumat malam yang istimewa bagi pasangan kawan. Bukan malam minggu yang istimewa, tapi malam Jumat kawan. Oke kawan, untuk video kali ini saya tidak akan melanjutkan untuk mengulas Uzbekistan Chess Cup 2024 babak ke-7 kawan. Ada satu partai memang di babak ke-7 yang berakhir menang kalah, partainya Parham versus Yu Yangyi dalam permainan English Opening permainan 4 kuda kawan. Tapi kita tidak akan mengulas game ini karena memang permainannya standar aja. Saya rasa mungkin nanti kalau kalian melihat juga tidak akan tertarik melihat game dari Parham ataupun Yu Yangyi. Biasanya kawan-kawan tertarik siapa yang memainkannya, bukan permainan apa yang dimainkan, tapi siapa yang memainkannya. Jadi kalau permainan Parham, Yu Yangyi, kalian pasti mungkin tidak akan tertarik kawan. Tapi saya akan tunjukkan komposisi klasemennya saja. Masih ada Nordibek Yakubov bersama Nordibek Abdusattorov menempati posisi teratas kawan. Ditempel dengan Sindarov dan Yu Yangyi dengan selisih setengah poin saja. Itulah posisi klasemen sampai babak ke-7. Sebetulnya kawan, channel kami ini mendapatkan respon ataupun dinotis oleh akun dari Uzbekistan Chess Cup kawan. Pada video ini ada komen dari Uzbekistan Chess Cup. Apakah ini akun resmi? Saya rasa ini juga akun resmi dari Uzbekistan Chess Cup kawan, memberikan apresiasi pada legenda catur dunia yang mengulas catur-catur dari Uzbekistan Chess Cup 2024 kawan. Mungkin channel-channel Indonesia yang lain ataupun channel-channel catur dunia lain juga mendapatkan apresiasi itu kawan. Ya kita sih atau saya sih balas sebisanya saja. Saya menggunakan ChatGPT untuk membuat komentar balasan. Ya tahu sendirilah admin tidak bisa berbahasa Inggris kawan. Oke kawan, untuk game yang akan kita ulas ini permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi akhir kawan. Dimana Magnus Carlsen hanya bermain di sesi akhirnya, sempat kalah 2 kali kawan, menempati posisi kelima. 2 kali kalah pada game keempat dan juga game ke-8. Nah game keempat inilah yang akan kita ulas kawan. Kalau kita mengulas permainan kemenangan Magnus Carlsen kita sudah bosan. Dan dalam permainan Title Tuesday saat Magnus main kawan, jangan anggap serius. Magnus Carlsen mungkin hanya senang-senang saja di Title Tuesday kawan. Mungkin dia gabut di rumah, tidak ada kegiatan, jadi dia main di Title Tuesday. Ataupun tetangga-tetangganya sudah kapok melawan Magnus Carlsen, tidak mau main lagi sama Magnus. Jadi Magnus mencari lawan di Title Tuesday kawan. Hanya buat senang-senang saja. Kalaupun kalah ataupun tidak pernah menang, hampir kita jarang melihat Magnus Carlsen menang kawan. Yang paling banyak adalah Hikaru Nakamura di Title Tuesday. Magnus seriusnya di turnamen besar kawan, yang hadiahnya besar. Ya di Title Tuesday berikan kesempatan bagi pemain-pemain yang lain mendapatkan $1.000. Oke, game keempat menghadapi pecatur asal Uzbekistan. Permainan English Opening pion C4, Magnus membalas varian King English dengan pion E5. Pion E3. Biasanya variasi King English ini kawan akan berlanjut ke bentuk permainan 4 kuda. Kuda C3, kuda F6 di sini kawan. Setelah kuda F3 ada kuda C6 ataupun bermain dengan gambit kawan seperti ini yang sering saya jelaskan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Pion E3. Kuda F6 lanjut Magnus, kuda C3, ada pion C6 untuk dukungan petak pusat kawan. Ada kuda F3, tapi Magnus sementara bermain dengan pion D6 atau Stockfish juga menyarankan dengan pion E4. Pion D6 saja dari Magnus, pion D4 didahului oleh putih dobrak petak pusat, baru sekarang pion E4 lanjut Magnus. Nah, kuda mundur ke D2, pion D5 ditolak oleh putih menahan diri kawan. Dan menteri keluar sekarang ke petak B3, Magnus dengan pion A6-nya sekarang. Setelah gajah E2, Magnus menyerang dengan pion B5. Kenapa tidak dengan gajah ke petak E7 segala pada? Kalau kita sih seperti itu kawan. Amankan raja sebelum melakukan serangan. Tapi memang langkah pion B5 merupakan langkah terbaik kawan untuk mendapatkan ruang sisi menteri. Didahului oleh putih, memilih dengan pion C pukul pion D5.
Hancurkan petak pusat kawan, tapi masih ada pion C pukul pion D5. Pion F3 untuk membuka permainan jalan-jalan pengembangan para perwiranya kawan. Diterima Magnus, ambil balik dengan gajah, menyerang pion 3 kali, pertahankan dengan gajah E6. Ada rokade dari Fakidov dan kuda C6. Di sini gajah D6 juga bagus kawan untuk segera rokade, tapi memilih kuda C6 terlebih dahulu. Menteri mundur ke D1 kawan untuk menghindari ya tempo. Magnus ingin bermain dengan kuda-kudanya kawan di area sisi menteri. Menteri langsung mundur ke petak D1, pilihan terbaik. Benteng C8 dari Magnus, Raja H1. Pion A4, kuda B3 untuk mencegah manuver kuda hitam ke petak A5 yang mungkin akan menduduki petak C4 kawan. Merupakan opsi dari Stockfish, tapi Raja ke H1, pilihan dari Fakidov. Baru di langkah ke-14 kita temui langkah bertanda kuning seperti ini. Dan di sini Magnus juga melakukan langkah yang kurang presisi dengan gajahnya untuk bisa segera rokade. Stockfish lebih menyukai ke diagonal yang lebih aktif kawan. Tapi memilih gajah ke petak E7 saja. Dan lagi-lagi kawan putih atau Fakidov tidak menemukan langkah presisi. Langkah presisinya dengan kuda kawan tetap ke petak B3 ataupun ke petak A3 menurut engine. Lagi-lagi kawan, cara berpikir engine ataupun manusia ya jelas berbeda kawan. Engine mungkin ide-idenya langkah-langkah presisi, membuat permainan kompleks, tapi terkadang manusia ada dua pilihan, mau kompleks, mau sederhana. Itulah yang menjadi dasar pemikiran manusia untuk bermain catur. Kalau kita lihat permainan engine yang sering kita ulas kawan, jarang sekali permainan engine kita pembukaan sampai middle game menghadirkan permainan yang sederhana. Langkah-langkahnya sangat kompleks kawan. Bahkan sering kita dapati permainan tertutup. Oke, lanjut ke permainan Magnus ini. Pion D pukul pion E4 lanjut Magnus, ambil balik dengan kuda D. Kuda caplok pion D4, Magnus unggul 1 pion sementara, kuda pukul kuda F6. Ambil balik oleh gajah, kemudian gajah bergerak ke petak B7, ancam benteng, ingin rebut pion. Benteng B8, gajah tarik mundur lagi ke petak E4. Kalau ambil pion ini bahayanya ada benteng kawan, bisa terjebak gajah. Tarik mundur ke petak E4, rokade Magnus, baru di langkah ke-19-nya, setelah gajah E3, nah gajah E5. Magnus melewatkan taktik sederhana yang bisa dilakukan oleh putih kawan untuk mendapatkan atau memenangkan satu pion. Magnus kehilangan pionnya di lajur H. Setelah kuda C6, menteri mundur ke G3. Ada menteri D3, Magnus mulai melakukan tusukan kawan. Benteng AD1, menteri mundur ke H7 lanjut Magnus. Benteng diangkat naik ke petak F4 kawan dan persiapan doubling ataupun juga ingin menyergap nanti menteri. Benteng B bergerak ke petak D8, ditolak tantangan, bergeser doubling di lajur F. Nah, benteng F bergerak ke petak E8 merupakan opsi terkuat menurut engine, tapi memilih dengan gajah C4 serang benteng. Dan di sini kawan, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik untuk merespon gajah C4 ini. Oke, apakah kalian menemukan langkah terbaiknya? Fakidov menemukan langkah kuda E4. Ya mungkin bagi kalian sebagian tahu langkah seperti ini cukup normal, tidak terlalu ribet mikirnya. Tentu harapannya petak F6, skak garbuan kawan, posisi pion dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil kuda F6 nanti. Direspon Magnus dengan langkah blunder pion F5. Memang langkah kuda E4 ini kawan sulit direspon oleh hitam. Engine menyarankan malah dengan menteri G6 kawan. Tapi masalahnya adalah benteng G4. Bahaya sekali. Mungkin kalian akan merelakan menteri di sini. Kalau dengan pion F6 saja kawan di sini, ya baru benteng digeser. Oke, di sini pion F5 pilihan Magnus. Ada benteng H4. Pion F4 lanjut Magnus. Benteng ambil benteng kawan, menawarkan menterinya. Putih menolak, menteri ambil balik benteng hitam F4. Kalau terima kawan, ancaman skakmat. Tapi jangan salah memilih benteng yang melakukan skak kawan. Jangan salah.
Yang terbaik menggunakan benteng D. Jangan menggunakan benteng F, karena bisa diblokade oleh gajah. Bisa diblokade. Dan ancaman skakmat kalian sulit menghentikannya kawan. Bisa kalian hentikan, tapi permainan dirasa masih cukup level di sini. Yang terbaik kawan saat kalian ingin untuk melakukan ancaman skak menggunakan benteng D1 skak kawan. Memang masih ada gajah, cuma yang menjadi pembeda adalah korban benteng di sini kawan dan skakmatnya di sini. Jadi jangan salah. Kalaupun di sini tadi menggunakan benteng F ada gajah di sini, kalau kalian korban, kalian akan kesulitan melakukan ancaman skakmat karena raja masih bisa lari. Jadi caplok benteng. Benteng D1 skak ada gajah G1. Menteri G6 ada benteng G4. Menteri F7 menantang pertukaran kuda F6 skak blokade sekaligus. Raja F8 kuda H7 skak. Raja E7 blunder. Yang terkuat yang mondar mandir kawan saja ke petak G8. Raja ke E7 lanjut Magnus. Di sini ada Menteri E3 melakukan skak di sini untuk mendapatkan kuda merupakan opsi yang bagus. Tapi memilih Menteri ke petak E3 skak. Raja ke D7, pion H3, berikan ruang bagi raja. Gajah ambil pion A2, tadi melakukan pergerakan raja untuk mencari tempat yang lebih tertutup kawan. Merupakan opsi yang bagus juga, tapi memilih ambil pion Magnus. Menteri G3 berikan dukungan bagi benteng kawan dan juga ingin memberikan tusukan-tusukan di area gelap nanti. Magnus memberikan ancaman skakmat tapi kalah cepat oleh benteng ambil pion G7 skak. Blokade oleh kuda. Kemudian di sini Menteri E3 perkuat posisi gajah sebelum melakukan aksi sikat kuda. Ada gajah E6. Menteri A7 skak. Raja bergeser ke G6. Ada benteng ambil kuda E7 dan ancaman skakmat satu langkah kawan. Ya, untuk memperpanjang permainan, kalau kalian mencoba mundur, backup di sini, ruang gelap ini kawan, masih ada skakmatnya di sini. Ya, untuk memperpanjang permainan di sini saja. Logisnya di sini saja. Tapi ya gitu kawan, gajah melawan benteng plus kuda sulit mendapatkan kemenangan. Magnus ambil pion H3 dan skakmat satu langkah dari Fakidov. Menteri C5 skakmat. Itulah kawan permainan gabut dari Magnus Carlsen kawan di Title Tuesday kemarin lusa saat menghadapi pecatur asal Uzbekistan di babak keempat. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.